Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wah, sepertinya hari ini sangat bersemangat sekali ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar dalam proses pembelajaran hari ini kita mendapat keberkahan dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa dalam hati, mulai. Amin. Selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen ya. Elita Hadir, Bu. hadir. Leti Hadir, Bu. hadir. Tiara Hadir, Bu. hadir. Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, coba dilihat apakah pakaian kalian sudah rapi Sudah, Bu. dan apakah tempat duduk kalian sudah bersih. Sudah juga, Bu. Baik, apabila sudah rapi dan sudah bersih, berarti kita sudah siap belajar ya. Kira-kira ada yang tahu gak hari ini kita akan belajar apa ya? Cita-cita. Betul, hari ini kita akan belajar mengenai cita-cita. Sebelum pembelajaran dimulai, supaya kita lebih bersemangat lagi, Ibu mempunyai sebuah lagu yang berjudul Cita-Citaku. Yuk kita nyanyi bersama. Wah, setelah bernyanyi, kita harus lebih bersemangat lagi ya anak-anak. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu tidak? Apa sih contoh keragaman kegiatan di masyarakat lingkungan sekitar kita? Aku, Bu. Bertani. Iya Elita, bertani. Betul. Iya Leti, beternak. Betul. Nah, bertani dan beternak itu merupakan contoh keragaman kegiatan di masyarakat yang berkaitan dengan tema yang akan kita pelajari hari ini. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Leni. Halo anak-anak, Halo, Bu. di sini Ibu meminta kepada kalian semua untuk membuka buku paket halaman 23 tema 6. Ibu meminta kepada kalian semua untuk membaca buku teks yang berjudul Peternak dari Malang. Baik, Ibu. Setelah kalian membaca buku teks tersebut, nilai apa yang terdapat di dalam buku teks tersebut? Mengembangbiakan hewan ternak. Nah, ya benar, nilai yang terdapat di dalam buku tersebut merupakan kegiatan mengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kegiatan peternak tersebut merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan atau perkampungan. Dari kegiatan peternak tersebut merupakan salah satu dari keragaman kegiatan yang dilakukan masyarakat sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Di sini, Ibu akan mengenali beberapa jenis keragaman kegiatan masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang pertama, ada di lingkungan pedesaan. Kegiatan yang dilakukan di lingkungan pedesaan dilakukan dengan cara bertani, yaitu kegiatan tersebut dilakukan oleh para petani. Yang kedua, kegiatan dilakukan di daerah pesisir pantai. Kegiatan yang dilakukan di daerah pesisir pantai yaitu dilakukan dengan cara mencari ikan di laut. Kegiatan tersebut dilakukan oleh para nelayan. Yang ketiga, kegiatan yang ada di daerah dataran tinggi. Kegiatan yang ada di daerah dataran tinggi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara menanam dan memetik daun teh. Kegiatan tersebut dilakukan oleh para pekerja kebun teh. Yang keempat, ada kegiatan di daerah perkotaan.
Kegiatan yang dilakukan di daerah perkotaan merupakan salah satu kegiatan, yaitu bekerja di kantor. Kegiatan tersebut dilakukan oleh para pekerja kantor. Nah, dari jenis keragaman kegiatan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar tadi, yaitu nelayan, bertani, para pekerja kantor, dan juga para pekerja kebun teh, ternyata mereka itu sama-sama memiliki manfaat, yaitu memenuhi kebutuhan manusia atau kebutuhan masyarakat, dan juga mendapatkan penghasilan, serta membantu peradaan Indonesia dalam memajukan negara, serta menunjang kebutuhan pokok masyarakat. Nah, yang tadi sudah Ibu jelaskan dari beberapa jenis keragaman kegiatan masyarakat, di sini Ibu meminta kepada teman-teman sebangkunya untuk membentuk secara kelompok dengan teman sebangkunya untuk melakukan pengamatan dan menuliskan hasil pengamatan kalian untuk mengenai gambar keragaman kegiatan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, dilakukan dengan secara kelompok. Baik, Ibu. Setelah itu, Ibu lanjutkan kepada Ibu Tiara. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai keragaman kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar dan juga manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kegiatan masyarakat di lingkungannya itu sangat beragam, mulai dari beternak, bertani, nelayan, metik teh, dan juga pegawai kantor. Mereka semua melakukan kegiatannya itu tergantung dengan daerah asal mereka masing-masing. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai kegiatan manusia di lingkungan sekitarnya. Yang pertama yaitu ada beternak. Beternak merupakan pengembangbiakan hewan-hewan ternak seperti ayam, bebek, sapi, kuda, kambing, dan lain sebagainya. Nah, beternak ini memiliki banyak manfaat, salah satunya yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, hasil ternak yang dapat memenuhi kebutuhan manusia yaitu daging, telur, susu, dan juga bahkan kulitnya. Nah, selanjutnya yang kedua ada bertani. Bertani merupakan kegiatan seorang petani yang biasanya menanam padi di area persawahan. Nah, petani itu biasanya ada di daerah pedesaan. Bertani ini memiliki manfaat yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, selanjutnya yang ketiga ada nelayan. Nelayan merupakan suatu kegiatan orang-orang yang sehari-harinya itu menangkap ikan atau biota laut lainnya. Biasanya nelayan itu hidup di pesisir pantai. Nah, kegiatan nelayan sangat bermanfaat untuk memenuhi kehidupan manusia karena ikan yang ditangkap oleh nelayan dapat memenuhi kebutuhan pangan manusia. Yang keempat ada pekerja kebun teh. Ada yang tahu apa itu pekerja kebun teh? Aku tahu, Bu. Memetik daun teh. Pekerja kebun teh biasanya berada di daerah dataran tinggi. Nah, pekerja kebun teh biasanya memetik daun teh dan memilih mana daun teh yang terbaik agar teh tersebut menghasilkan cita rasa yang terbaik. Pekerja kebun teh sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia karena berkat pekerja kebun teh maka kita dapat merasakan rasa teh yang berkualitas baik. Lanjutnya yang terakhir, yang kelima, yaitu pegawai kantor. Pegawai kantor ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di perkotaan. Nah, pegawai kantor ini merupakan seseorang yang bekerja secara profesional yang bekerja di suatu perusahaan. Nah, pegawai kantor biasanya itu membantu orang yang membutuhkan jasanya. Nah, jadi keragaman kegiatan masyarakat tersebut memiliki manfaat bagi mereka yang menjalankannya. Manfaatnya yaitu pertama, menambah penghasilan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, membantu peranan Indonesia dalam memajukan negara serta menunjang akan kebutuhan pokok masyarakat. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai keragaman kegiatan masyarakat di lingkungannya. Sekarang Ibu mau bertanya, kegiatan apa saja sih yang ada di daerah lingkungan kalian? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Iya, boleh. Berternak, Bu. Berkebun, Bu. Iya, betul sekali. Nah, Ibu mau bertanya, kalau gitu sumber daya apa aja sih yang dihasilkan dari berternak? Ayo, siapa yang mau jawab? Saya. Iya, boleh. Daging, telur, bulu domba, bulu ayam, sama kulit sapi. Iya, betul sekali. Nah, kalau berkebun itu menghasilkan sumber daya alam apa aja sih? Ayo, siapa yang mau jawab? Angkat tangan ya. Saya, Bu. Iya, boleh.
wortel, jagung, sama kentang. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya kalian akan belajar mengenai hubungan karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang akan dijelaskan oleh Ibu Leti. Keragaman kegiatan masyarakat yang telah disampaikan oleh Ibu Tiara berhubungan erat dengan karakteristik ruang, meliputi letak geografis, letak geologis, dan letak astronomis, serta sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar masyarakat tersebut. Ruang merupakan wadah atau tempat tinggal makhluk hidup. Misalnya, ikan mempunyai tempat tinggal yaitu air, dan manusia mempunyai tempat tinggal yaitu rumah. Kemudian, letak geografis merupakan letak kenampakan dari luar bumi, seperti pulau, air, dan sebagainya. Letak Indonesia berada pada benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Berdasarkan contoh keberagaman kegiatan masyarakat yang telah disampaikan, setiap kegiatan yang dilakukan dipengaruhi oleh karakteristik geografis dan kondisi alam. Seperti contohnya kegiatan bertani, umumnya dilakukan oleh petani di lingkungan daerah pedesaan yang merupakan dataran rendah. Daerah dataran rendah banyak dialiri sungai, tanahnya subur, dan suhu udaranya panas. Kemudian, kegiatan nelayan umumnya dilakukan di lingkungan daerah pesisir pantai yang berdekatan dengan laut. Daerah pantai banyak digunakan oleh sebagian penduduk untuk usaha tambak ikan, tambak garam, dan sawah pasang surut. Lalu, kegiatan menanam dan memetik teh pada umumnya dilakukan oleh pekerja kebun di daerah dataran tinggi yang merupakan tanah pegunungan dan berbukit-bukit. Mereka biasanya menanam tanaman industri seperti kopi dan kina. Lalu, kegiatan perkantoran dilakukan oleh sebagian penduduk di pusat perkotaan, di mana perkotaan merupakan pusat pembangunan dan juga pusat kegiatan industri. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Setiap letak geografis berpengaruh terhadap potensi sumber daya alam yang terdapat di lingkungannya. Sumber daya alam terbagi ke dalam dua macam. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Contohnya adalah tumbuhan, hewan, tanah, dan juga udara. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang setelah dipakai akan habis. Sebagian besar yaitu berupa bahan tambang, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu anak-anak. Bagaimana? Apakah mengerti materi yang sudah Ibu sampaikan? Mengerti, Bu. Kalau begitu, Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Baik, Mika, Elita, dan juga Tiara, kelompok 1. Kemudian Karisma, Leni, dan Leti, kelompok 2. Kelompok 3, Almira, Fatika, dan Solihah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Karisma. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ya, masing-masing satu kelompok, oke? Bagaimana? Sudah semua? Oke. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan dulu ya langkah-langkah pengerjaan lembar kerja peserta didik ini. Oke anak-anak, pada lembar kerja siswa atau LKS, di sini kalian diminta untuk mengisi kelompok, misalnya kelompok kupu-kupu atau kelompok kelinci. Dituliskan ya nama kelompoknya. Kemudian kelas, tuliskan kelas kalian dan nama anggota kelompok kalian. Tujuan dari LKS ini adalah
Siswa mampu mengidentifikasi beberapa kondisi lingkungan tempat hidup, potensi sumber daya alam, dan jenis-jenis kegiatan pencaharian yang sesuai dengan lingkungan tersebut. Langkah-langkah pengerjaannya, yang pertama, baca dan amati soal dengan teliti. Kemudian yang kedua, wawancarai teman sekitar kalian dan tulislah hasil wawancaranya. Yang ketiga, diskusikan seluruh jawaban bersama teman kelompok masing-masing. Di sini terdiri dari 5 soal yang harus kalian isi bersama anggota kelompok kalian ya. Selamat bekerja. Diharapkan dapat bekerja sama dengan baik. Terima kasih. Bagaimana, dapat dipahami? Paham, Bu. Oke, langsung aja ya kita kerjain. Waktunya selama 20 menit, tidak ribut, kemudian saling bekerja sama antar kelompoknya ya. Selamat mengerjakan, semangat. Baik, Ibu. Baik anak-anak, waktunya sudah habis, sudah 20 menit ya. Sudah mengerjakannya? Sudah, Bu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, selanjutnya dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke? Iya, boleh dari kelompok kupu-kupu dulu. Yuk, maju. Tepuk tangan dong untuk kelompok kupu-kupu. Selanjutnya, untuk kelompok kelinci. Iya, boleh, ayo maju. Oke, silahkan. Tepuk tangan untuk kelompok kelinci. Selanjutnya, kelompok yang terakhir. Oke, kelompok kanguru yuk boleh maju. Oke, keren ya. Yuk dengarkan. Keren, tepuk tangan. Tepuk salut. Jeje jempol. Jeje jempol. Salut. Oke, keren ya kalian semua. Nah, sekarang ada reward atau apresiasi dari Ibu bagi kalian yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya dari yang terbaik, yaitu untuk kelompok kelinci. Boleh yuk tepuk tangan untuk kelompok kelinci. Sini Ibu akan memberikan bintang ya untuk kelompok kelinci. Silahkan. Terima kasih, Bu. Iya, kembali ke tempat. Oke, bagi kalian yang telah mengerjakan LKS, yuk dikumpulkan lagi oleh ketua kelompoknya. Silahkan. Oke, iya. Terima kasih ya. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Sangat menyenangkan! Alhamdulillah. Tadi kita sudah melakukan kegiatan berdiskusi dengan teman sebangku, kita sudah berdiskusi kelompok, kita sudah mengidentifikasi keragaman kegiatan yang dilakukan masyarakat di lingkungan sekitar, karakteristik ruang, serta sumber daya alam di lingkungan masyarakat. Nah, coba siapa yang ingin menyimpulkan mengenai materi pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini? Ayo, siapa? Jangan malu-malu. Angkat tangannya. Saya, Bu. Iya, boleh Mika. Keragaman kegiatan masyarakat. Iya, betul ya anak-anak, bahwa keragaman kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dipengaruhi oleh karakteristik ruang dan potensi sumber daya alam yang terdapat di lingkungan masyarakat tersebut. Seperti tadi contohnya yang sudah disampaikan oleh Ibu Guru Leti dan Ibu Guru Tiara. Coba, tadi kegiatan bertani dilakukan di lingkungan mana? Dataran rendah. Iya, lingkungan dataran rendah atau pedesaan ya, yang memiliki karakteristik tanah yang subur. Ya, lalu kegiatan mencari ikan di laut. Nah, kegiatan tersebut dilakukan oleh nelayan di lingkungan Pesisir pantai. ya, betul, di pesisir pantai. Lalu ada kegiatan yang dilakukan di daerah dataran tinggi. Ayo, tadi kegiatan apa? Memetik daun teh. Iya, kegiatan masyarakat menanam dan memetik daun teh. Nah, selain daun teh ada apa lagi? Kopi. Kopi. Ada kakao. Iya, betul sekali.
Lalu, kalau kegiatan masyarakat di lingkungan perkotaan, kegiatan apa? Bekerja di kantor. Iya, betul Leti. Ia mencari pekerjaan dan bekerja di kantor. Iya, betul sekali ya. Alhamdulillah berarti anak-anak ibu sudah pada paham. Nah, sekarang untuk mengukur pemahaman kalian lebih lanjut mengenai materi pembelajaran yang sudah disampaikan, ibu memiliki soal yang harus kalian isi. Nah, tenang saja, soalnya gampang kok. Nah, silahkan kalian kerjakan secara individu ya. Baik, Ibu. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah soalnya sulit? Tidak, Bu. Iya, tidak ya. Iya, berarti kalian sudah paham sehingga soalnya tidak terasa sulit. Oke, berdasarkan pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi, kegiatan berdiskusi, mengidentifikasi, berdiskusi kelompok. Coba kalian ungkapkan kesan dan perasaan kalian mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Iya. Kegiatan mana yang paling kalian sukai? Iya, boleh Mika. Berdiskusi kelompok. Oh, paling suka saat berdiskusi kelompok? Iya, betul. Karena kita dapat bekerja sama ya dengan teman-teman. Iya, alhamdulillah. Lalu, ya Leti boleh. Mengidentifikasi. Paling suka saat mengidentifikasi ya? Iya. Alhamdulillah jika begitu. Anak-anak ibu semuanya mengikuti pembelajaran dengan semangat. Nah, kalau begitu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu ingin kalian merapikan terlebih dahulu. Buku tulisnya, alat tulisnya coba dimasukkan dengan rapi ke dalam tas. Baik, Ibu. Nah, jika sudah rapi dan dimasukkan semuanya ke dalam tas, kalian lihat juga lingkungan di sekitar bangku dan kursi kalian. Ayo lihat apakah ada sampah yang berserakan. Nah, jika ada, ambil sampahnya lalu simpan ke dalam tas. Jika kalian nanti sudah keluar dari kelas, buang sampahnya ke tempat sampah. Ya, betul sekali. Bagaimana anak-anak, sudah dirapikan? Sudah, Bu. Sudah. Wah, iya ya, sudah rapi dan bersih. Nah, sekarang sebelum kita benar-benar mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin Saudari Leni untuk memimpin doa agar ilmu yang sudah kita pelajari berkah dan bermanfaat, juga agar kita mendapatkan perlindungan di perjalanan pulang ke rumah. Ya, silakan Leni pimpin doanya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anak, terima kasih karena telah mengikuti serangkaian pembelajaran hari ini. Tetap semangat, jangan lupa belajar. Jangan lupa setelah pulang sekolah langsung pulang ke rumah. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.